Halo guys, apa kabar? Selamat datang lagi di channel Cerita Bocil. Hari ini kita berada di segmen CBH atau Cerita Bocil Horor. Cerita Bocil Horor kali ini dikirim oleh teman kita yang bernama Lala. Hai Lala. BTW Lala ini berasal dari Jawa Tengah. Oke, cerita bocil horor kali ini adalah bertemu kuntilanak. Tanpa tunggu berlama-lama, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Mari kita mulai cerita horornya. Ini cerita dari teman kita yang bernama Lala dan teman-temannya saat bertemu dengan kuntilanak. BTW, Lala sedang bermain bersama 4 orang temannya. Nama temannya Rafai, Sofia, Ellen, dan Jaka. Jangan lupa ya nama-namanya. Mereka bermain petak umpet. Mereka tuh mainnya udah sore. Hari saat sudah mau gelap. Si Lala bertanya, siapa yang akan jaga nih? Yang lain kok pada diem. Gak ada yang mau jaga. Terus si Sofia bilang, kenapa kita nggak hompimpa aja? Yang kalah dia yang jaga. Dan semua setuju dengan saran Sofia. Terus mereka langsung ambil posisi hompimpa dan nyanyi sambil ketawa. Hompimpa layum gambreng. Yang jaga ternyata si Ellen. Si Ellen langsung ambil posisi. Dia menutup kedua tangannya dan berteriak, aku hitung sampai 10 ya. Kalau udah 10, terus masih ada yang belum sembunyi, dia yang jaga. Mereka ngumpetnya nggak jauh-jauh dari tempat itu. Ya bisa dibilang masih sekitaran situ lah. Nah, mereka bermain di halaman rumah Lala. Di sekeliling rumah Lala ini masih asri besti. Masih dikelilingi sama kebun dan belakang kebun itu masih hutan. Dan mereka udah sepakat nggak akan sembunyi di luar perkarangan rumah si Lala. Tapi yang herannya guys, kok malah si Lala nyari tempat sembunyi melewati kebun besti. Dia nggak sadar, dia jalan aja terus sampai memasuki hutan. Baru aja masuk ke hutan, tiba-tiba Lala kok berhenti. Dia bengong terus bergumam dalam hati. Lah, ngapa aku neng kene iki? Nah, pas Lala mau balik ke rumah, dia seperti merasa ada yang mengawasinya. Dia memandang sekeliling dan sontak dia kaget saat melihat ada sesosok wanita berbaju putih, rambutnya acak-acakan, terus senyum ke arahnya. Lala yang terkejut dan merasa ketakutan sekali. Kamu siapa? Kuntilanaknya malah cuma diem aja besti. Kakak, kamu mau ngapain? Kuntilanaknya malah ketawa. Sorry guys, suara lagi suara ini. Siapa yang gak mau kaget coba digituin? Lala langsung lari terbirit-birit balik ke arah rumah sambil teriak-teriak. Pokoknya begitulah. Nah, teman-teman Lala yang masih pada sembunyi jadi kaget dan keluar dari tempat persembunyian mereka. Jaka duluan nanya, kamu kenapa lah? Nah, si Lala ditanyain, malah cuman diem aja sambil gemeter. Teman-teman yang lain jadi penasaran dong. Terus mereka masuk tuh ke rumah Lala, mengharap ada jawaban dari Lala. Si Sofia masuk ke dapur, terus ambil segelas air dan memberikannya pada Lala. Nah, setelah Lala mulai tenang, baru nih si Lala mulai cerita. Tadi tuh pas aku lagi nyari tempat untuk ngumpet, gak tahu kenapa aku malah jalan ke arah hutan yang ada di belakang. Nah, pas baru masuk hutan, aku sadar, kok aku kesini?
Pas aku mau balik ke rumah, aku lihat kuntilanak loh. Dia tertawa lihat aku, makanya aku teriak-teriak. "Ah!" Mendengar itu, tentu teman-teman Lala jadi ikut ketakutan. Mereka memutuskan untuk berhenti bermain petak umpet. Nah, saat mereka lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba muncul neneknya Lala dari arah luar. Neneknya Lala baru balik dari kebun. Nenek langsung datang menghampiri mereka. Tadi pas nenek di kebun sebelah, nenek mendengar suara teriakan. Itu siapa ya? Mereka menjawab bareng-bareng. "Lala, Nek, Lala." Si nenek melihat Lala. "Kenapa, lah?" Teman-teman menjawab, "Lala lihat kuntilanak, Nek." "Lala ngeliat kuntilanak, Nek." "Di mana?" tanya nenek lagi. "Di hutan belakang, Nek." "Lah, kenapa main ke hutan belakang?" tanya nenek lagi. Nah, akhirnya si Lala cerita sama nenek. Nenek tersenyum dan berkata, "Oh, lain kali gak usah main petak umpet pas udah mau maghrib ya." "Udah, gak apa. Kalian pulang sana, hari udah mau gelap nih." Akhirnya, teman-teman Lala pulang ke rumah masing-masing. Sepanjang malam, Lala gak bisa tidur, Besti. Dia kepikiran terus apa yang terjadi padanya tadi saat di hutan. Dia takut kalau si kuntilanak datang ikutin dia ke kamar. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pun Lala tertidur. Saat di sekolah nih, teman-teman Lala udah pada heboh di kelas. Mereka langsung membahas dan bertanya banyak hal ke Lala. Kalian bayangin, Besti, orang lagi ketakutan, malah ditanya ini itu, anak ini inu utah. Lala pun diem aja sampai pelajaran di sekolah berakhir. Akhirnya sejak saat itu Lala dan temannya udah gak pernah bermain petak umpet lagi. Dan setelah 3 bulan kemudian, setelah Lala dan teman-temannya udah mulai lupa tuh sama kejadian tempo hari saat mereka bermain petak umpet. Nah, kali ini Lala dan teman-temannya main tuh ke rumahnya Sofia. Rumah Sofia berjarak 7 rumah dari rumah Lala. Nah, di sebelah rumahnya Sofia itu ada sebuah rumah yang kosong, guys. Sudah lama sih nggak ditempatin. Pemilik rumah itu sudah merantau ke ibu kota. Meski rumah itu kosong, tetapi selalu dibersihkan. Sekilas sih seperti rumah biasa saja, bukan rumah kosong. Nah, di rumah Sofia ini mereka bermain petak umpet lagi. Tapi kali ini yang jaga itu si Jaka. Nah, nggak tahu kenapa malah si Lala sembunyi sebelah rumah kosong. Saat tunggu si Jaka, Lala refleks lihat ke arah rumah sebelah. Gak ada apa-apa. Yang kedua kali Lala lihat ke sebelah juga gak ada apa-apa. Nah, pas yang ketiga kali Lala gak ngeliat, tapi Lala seperti melihat di ujung matanya ada seorang wanita di rumah itu yang lagi ngeliatin si Lala. Terus Lala refleks lihat ke sebelah. Dan bener, sepertinya ada yang mengintip dari rumah sebelah. Lala keluar dari persembunyiannya dan berteriak memanggil teman-temannya. Saat mereka semua sudah ngumpul, Lala bilang begini, di sebelah ada orangnya ya? Terus si Sofia menjawab, "Nggak ada kok, rumah itu kosong. Pemiliknya belum datang. Kalau datang pasti dikabari." "Tapi aku melihat beneran ada orang loh di sebelah," jawabnya Lala. "Apa mau kita cek?" balas Rafai sambil penasaran. "Ayo," sahut Sofia. Terus mereka rame-rame tuh pergi ke rumah sebelah. Dan sekali lagi, Besti, hari sudah sore. Bentar lagi udah mau maghrib. Awalnya mereka cek di pintu belakang sih, karena mereka masuknya melalui halaman belakang. Kok pintunya nggak terkunci loh. Nah, mereka langsung berpikir mungkin pemiliknya sudah datang. Karena lama nggak pulang kampung, anak-anak itu berniat memberi salam.
kepada pemilik rumah itu. Saat si Lala, Rafai, Sofia, Ellen, dan Jaka sudah masuk rumah ini, tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Aduh. Mereka kagetlah sambil bertatap-tatapan satu sama lain. Siapa yang tutup pintu? Tanya Ellen. Yang lain pada geleng-geleng kepala. Saat Jaka mencoba untuk membuka pintunya, gak bisa. Pintunya terkunci. Dan seketika semuanya dilanda panic attack, Besti. Terus si Sofia berkata, mungkin pintunya rusak. Ayo kita cek ke dalam. Siapa tahu ada pemiliknya. Lalu pelan-pelan mereka masuk ke dalam. Lihat dapur dan ruang tamu kosong, Besti. Pas Lala dan teman-temannya cek ke kamar, betapa terkejutnya mereka bahwa ada sesosok wanita menggunakan pakaian berwarna putih duduk di atas lemari. Lalu mereka berteriak sama-sama waktu itu. Lalu mereka langsung lari menuju pintu depan. Pintunya pun terkunci. Lalu ke pintu belakang juga masih terkunci. Mereka ketakutan setengah mati, Westi. Suara tertawa terdengar jelas. Lalu si Jaka mencoba membuka jendela dan terbuka. Mereka lalu naik satu persatu dan lari ke rumah Sofia. Dan kebenaran ada mamanya Sofia lagi nonton TV. Mendengar anak-anak rame teriak-teriak lalu disamperin mereka. Kalian kenapa sih teriak-teriak maghrib iki? Tanya mamanya Sofia. Kami melihat kuntilanak, Tante, di rumah sebelah. Dengar cerita dari anak-anak itu, Mama Sofia jadi marah. Hah? Lah, kalian ngapain masuk ke rumah orang tanpa izin? Kami melihat ada orang di rumah itu, Tante. Kita kira pemiliknya datang. Ya, kita mau nyapa. Alah, kita malah terkunci di rumah itu. Jawab Lala. Ini pengalaman yang super menegangkan sih. Lala sampai 2 kali melihat kuntilanak. Untung yang kedua kali bareng teman-temannya. Jadi Lala merasa agak tenang lah. Karena yang merasakan kehororan bukan cuma dia saja. Besoknya si Sofia menceritakan suatu cerita saat jam istirahat di sekolah. Ternyata alasan rumah itu kosong karena pemiliknya sering diganggu sama kuntilanak. Sebelum rumah itu jadi seperti sekarang, di bagian belakang ada pohon nangka tuh yang sangat besar. Pohon itu sudah ada sejak lama sekali. Nah, pada saat rumahnya direnovasi, pohonnya itu ditebang. Dan yang nebang pohon itu sampai sakit berhari-hari. Setelah rumah selesai direnovasi, nah mulai itu si kuntilanak ganggu pemiliknya. Akhirnya mereka pindah ke ibu kota dan rumah itu dibiarkan kosong. Begitu, guys. Nah, setelah pengalaman mereka ini, mereka mulai hati-hati dalam bermain atau melakukan apapun. Karena ya siapa mau sangka kalau bakal ditunjukin sesuatu yang gak pernah mereka duga. BTW, si Lala ini sudah kelas 6 SD loh guys. Sudah lumayan besar ya. Tapi kenapa jendelanya bisa muat ya? Berarti dia kurus banget. Kayak Noelin. Kurus. Kalau kalian memiliki pengalaman horor yang lainnya yang ingin diceritakan oleh tim cerita bocil, kalian bisa tulis di kolom komentar dan di email di bawah ini ya.
Yeay! Terima kasih Lala, terima kasih teman-teman Lala. Oke, sekian cerita bocil horor kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Awas. Dadah. Pung pung.